berkembang pada aspek rehabilitasi medik. Sebetulnya rehabilitasi medik itu adalah untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan agar apa yang tersisa dari fisik, walaupun ada kelainan bawaan, itu semua akan dirangkum bersama dan akan terlihat bagaimana fungsi yang semaksimal mungkin kita hadapi agar kualitas hidup seumurnya sesuai dengan umurnya bisa dilaksanakan oleh anak atau orang dewasa. Jadi kami itu mencakup orang anak dan orang dewasa. Layanan kami adalah meliputi assessment. Assessment apa? Walaupun dia umurnya masih umur 0 sampai 1 tahun, umur 3 sampai 5 tahun, ataupun 5 sampai 12 tahun, tentu ada sisa-sisa refleksi atau refleks daripada waktu bayi, waktu umur 1 sampai 5 tahun yang masih ada, ataupun yang dia tidak bisa dilaksanakan ketika dia menuju sekolah. Kemudian kita menentukan bersama dokter spesialis anak dan spesialis saya sendiri, dokter rehabilitasi medik, untuk menentukan, oh ini sebabnya karena ini. Nah kami dibantu oleh tim fisioterapi, tim sensory integration, tim terapi bicara, tim okupasi, dan terapi perilaku. Sekarang kita akan menyampaikan, mungkin saudara-saudari ataupun bapak dan ibu itu tidak mengetahui apakah peran-peran kami yang tadi dibuatkan video sebelum saya bicara. Nah, inilah fisioterapi itu gunanya ketika dokter Pratya menyatakan bahwa ada ketertinggalan otot dan sendi. Oleh sebab itu, fungsinya untuk merangkak ataupun berdiri ataupun miring ataupun dan lain sebagainya itu dia tidak bisa, ataupun jalan atau bergerak itu dia tidak bisa. Nah, itulah maka dibantu dihilangkan refleks-refleksnya. Bagaimana caranya? Nanti fisioterapi akan melatih. Contohnya itu yaitu kita waktu bareng bayi, kita akan melatih kakinya itu dilatih ke atas untuk meniti tangga, atau dia berguling, atau dia dilatih untuk duduk di atas bola besar, atau pokoknya segala fisik, segala perjalanan sampai mendorong-dorong bola, melihat keseimbangannya, itu semua dilatih oleh fisioterapi dan tim, dan ada bagian-bagian juga, tetapi di Rumah Sakit Taman Puring itu sudah bagus untuk melaksanakan itu semua. Bagaimana keadaan awalnya? Setelah terapi 6-8 kali, kita akan melihat, pasien ini sudah dapat begini dan begitu, kemajuannya sudah dapat ini dan itu, dalam segala aspek. Jadi dalam segala tentang bicaranya, tentang ke motorik-motoriknya, halus, pendengarannya, sensorinya, tentang postur, tentang eye to hand coordination, untuk hand to hand coordination, semuanya dilihat. Ya, oke. Sekarang penglihatan itu kita itu ditangani oleh dengan menggunakan gangguan sensorik integration. Jadi tujuan kita akan mengembalikan atau mengembangkan perilaku normal dengan mengintegrasikan akan kita lihat. Nah, misalnya kalau dia kita coba dengan mencium, dari cium aja, dari atas ya kita bilang mencium, dia membau. Oh, dia membaunya mengikuti bau itu. Nah, oh, dia membuat itu senang atau tidak senang, itu semuanya kita dilatih. Misalnya kita taktil, misalnya motorik kasar, biasanya kita melaksanakan dengan kibasan dengan pada ototnya. Apa reaksinya? Dia akan menarik atau tidak, begitu. Kemudian dia harus melihat, kita menyampaikan apakah koin ini bisa diikuti oleh matanya, itu visual, atau proprioseptif. Kita akan mengelus-ngelus dengan keras pada otot-ototnya, apa yang dia reaksinya, akan menarik. Atau kita
membuang atau melihat bahwa dia ada refleks untuk kalau dia maju ke depan dijorokin gitu misalnya, dijorokin, dia akan refleks apa. Dan keseimbangan, kita taruh di dalam suatu keseimbangan. Bagaimana cara dia berseimbang gitu dan lain sebagainya, itu semua kita lihat dalam sensory integration. Dan sensory integration ini penting karena dari sensory integration kita akan terlihat, maka nanti akan ada academic learning-nya. Maka dari situ kita akan melihat bagaimana cara kelihatan kelainannya, akan kelihatan apa yang kurang, apa yang tidak bisa, apa yang dia takut, emosionalnya, kenapa dia selalu menangis. Kemudian di dalam ruang tadi itu, di situ juga dilayani suatu snowselen. Ya biasanya anak dengan ADHD yang tadi dikatakan oleh Dr. Nahari, di mana dia attention defisitnya, dia tidak bisa attention, maka dia selalu lari-lari ke sana kemari, tidak bisa mengatasinya. Maka dengan ini ada suatu ruang dinamakan ruang snowselen yang akan memperlancar sistem susuran saraf pusat. Dia akan merangsang panca indera kita sehingga dia akan melihat, oh kalau itu warnanya itu kelip-kelip ataupun itu kedengaran suaranya itu sangat lembut, maka ini saya senang sampai bahkan juga akan tertidur. Atau mungkin ada penciuman, misalnya daun mint, daun jeruk, misalnya akan kita kecapkan manis, asin, semuanya ada dicoba di dalam ruangan yang sangat tenang itu. Dan sensasi-sensasi itu akan dikeluarkan sesuai dengan proprioseptif yang didapatkan. Dan nanti akan keluar, oh yang ini yang salah, oh yang ini yang benar, oh ini yang selalu itu diulang-ulang sehingga akan terjadi suatu kumulasi, dan kumulasi itu nantinya akan terlihat bahwa kemajuan dari kumulasi tersebut. Nah, tadi Dr. Nahari bicara tentang penerimaan ya dalam bicara. Nah, pada waktu anak itu masih berumur kurang dari 12 bulan, tentu dia ada bubbling, kata-kata mama, dan lain sebagainya. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Patria. Kemudian pada umur 18 bulan, dia harus tentu akan menggunakan kata-kata, ini apa? Buah. Ini buah apa? Apel, mangga, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa anak yang tidak bisa menyebut kata-kata itu. Maka kita bantu untuk memberikan terapi bicara pada pasien dalam gangguan bicara itu. Yaitu gangguan di mana pasien itu bisa menerima atau dia tidak bisa mengeluarkan. Jadi perseptif dan ekspresifnya. Oleh sebab itu kita mencoba apakah misalnya contohnya gini, anak itu kita beritahu bahwa ini ada gambar meja. Kita katakan bahwa ini meja gitu. Kemudian gambar meja itu kita bilang pegang mejanya. Setelah itu tunjuk pegang mejanya, ambil mejanya. Nah itu nanti kalau dia sukses berarti tiga-tiganya bisa. Tapi kala itu dia hanya bisa megang, kemudian tidak bisa menunjuk dengan satu jari, kemudian pun juga tidak bisa mengambil. Nah itulah pada kelainan-kelainan disebut kadang-kadang kelainan itu bisa jadi misalnya apraksia, karena otaknya tidak bisa menyampaikan kata-kata itu kepada daerah oromotorik, menjadi daerah mulut, atau juga ada kita mesti masas di dalam daerah bibir, lidah, kemudian pipi. Di situ mungkin harus karena kakunya dia tidak bisa untuk bicara, yang dikatakan itu adalah misalnya meja, misalnya begitu, dan lain sebagainya, dan penyakit-penyakit itu, dan kita ada kelainan-kelainan misalnya itu. Jadi kita secara bersama-sama kita akan membentuk suatu, dan terakhir adalah okupasi terapi. Nah ini adalah untuk kemandirian, untuk menjalankan supaya dia bisa makan sendiri,
dia bisa pakai baju sendiri, dia bisa sekolah melipat-lipat sendiri, bisa tidak nangis, dia bisa gembira dan lain sebagainya. Itu semua dilaksanakan oleh terapi-terapi kami di sini. Kemudian ada terapi yang disebut terapi perilaku. Setelah kita semua sudah mencari, nggak ada kemana-mana, tidak ada. Wah, barangkali ini ada suatu ketinggalan yang tidak bisa perilakunya. Mungkin perilaku itu datang dari lingkungannya, atau mungkin dia sangat proteksi, sehingga dia tidak bisa mandiri jadinya begitu. Oleh sebab itu, biasanya kita bersama-sama dengan psikolog melihat ke orang tua, melihat kepada anak juga, dan lain sebagainya. Sekarang, apa yang kita harus siapkan? Apakah yang harus kita sampaikan, ataupun yang paling penting adalah sampaikanlah orang tua kepada dokter spesialis yang didapat hari ini, misalnya Dokter Nahari, Dokter Patria, atau saya, apa-apa yang dia tidak bisa, atau pasien atau anak itu tidak bisa, disebabkan karena penyakit apa, dan bagaimana dia di rumah, dan lain sebagainya, itu diceritakan. Setelah itu, kita akan menyelesaikan dengan mempertahankan kualitas hidup, supaya dia akan tercapai semaksimal mungkin di kemudian hari sesuai dengan umurnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.